Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indah Safitri dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2A dengan nomor NPM 213101016. Video ini saya buat berkenaan dengan tugas dari salah satu mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yani Isnianiyah, SPD MPD. Berikut adalah presentasi dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut adalah presentasi saya yang berjudul Analisis Pembauran Promosi dalam Meningkatkan Penjualan. Latar belakang. Pada dasarnya, tujuan dalam mendirikan perusahaan adalah mencari laba semaksimal mungkin. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Perusahaan yang dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan akan mampu mengatasi tantangan dari para pesaing, terutama pada bidang pemasaran. Oleh karena itu, untuk menarik konsumen melakukan pembelian, maka perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu riset atau analisa pasar, keputusan tentang produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Menurut Philip Kotler tahun 2003 berpendapat, agar produk yang dipasarkan dapat berhasil, maka perusahaan harus menggunakan konsep pemasaran yang meliputi manfaat, mutu atau kualitas, dan keperluan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga perusahaan akan memperoleh target penjualan yang diinginkan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa mempengaruhi konsumen untuk menciptakan permintaan atas produk, sedangkan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk dan mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian adalah promosi. Dapat disimpulkan bahwa promosi adalah hal yang penting bagi suatu perusahaan. Besarnya biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan promosi relatif besar, maka diharapkan usaha ini dapat meningkatkan jumlah pembeli yang pada akhirnya meningkatkan penjualan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang dihadapi yang pertama adalah bagaimana pengertian dari promosi, kedua bagaimana tujuan dari promosi, yang ketiga bagaimana fungsi dari promosi, yang keempat bagaimana jenis-jenis dari promosi, yang kelima bagaimana strategi promosi, yang keenam bagaimana bauran dari promosi, dan yang terakhir adalah bagaimana faktor yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan promosi. Berikut adalah tujuan dari penulisan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari promosi. Kedua, untuk mengetahui tujuan dari promosi. Ketiga, untuk mengetahui fungsi dari promosi. Yang keempat, untuk mengetahui jenis-jenis dari promosi. Kelima, untuk mengetahui strategi dari promosi. Keenam, untuk mengetahui bauran dari promosi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya pelaksanaan promosi. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama secara teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan dari program studi yang ditempuh, khususnya dalam bidang pemasaran suatu produk dan penerapan promosi yang efektif dan benar guna meningkatkan penjualan. Yang kedua secara praktis adalah untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam memilih dan menetapkan strategi bauran promosi yang digunakan dalam meningkatkan penjualan. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pengertian promosi. Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk meningkatkan omset penjualan. Salah satu bentuk komunikasi yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melaksanakan kegiatan promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan, meyakinkan, dan membujuk konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dapat dikatakan bahwa promosi merupakan salah satu alat komunikasi yang bersifat membujuk agar konsumen tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan atau dipasarkan dan diharapkan dapat terjadi transaksi penjualan. Pendapat Fandi Ciptono pada tahun 2008 menyatakan bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk
dan atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa promosi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dengan jalan menyediakan informasi yang bersifat persuasi atau membujuk untuk mempengaruhi pasar dan memperoleh respon. Berikut adalah tujuan promosi. Menurut Fandi Ciptono, tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan atau informing dapat berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, dan menyampaikan perubahan harga pada pasar, menjelaskan cara kerja produk, dan menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah membujuk pasar sasaran atau persuasi untuk menentukan pilihan merek, mengalihkan pilihan merek ke lain, merubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, dan mendorong pembeli untuk menerima kunjungan salesman. Yang ketiga adalah mengingatkan atau reminding, dapat terdiri dari mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu yang dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaannya, dan menjaga ingatan pembeli pertama jatuh pada produk perusahaannya. Selanjutnya adalah fungsi promosi. Yang pertama, mengenalkan informasi seputar produk atau jasa yang ditawarkan. Sebagai contoh, pelaku bisnis ingin melakukan program promosi untuk mengenalkan produk atau jasa. Promosi yang dilakukan seharusnya mampu menjelaskan setiap seluk-beluk produk atau jasa tersebut kepada calon pelanggan. Langkah-langkah promosi yang tepat dari fungsi promosi tersebut seperti memasang iklan di media massa, menyewa jasa influencer untuk menggunakan produk atau jasa tersebut, hingga berbagai kegiatan pemasaran yang lainnya yang dapat mengenalkan sebuah produk atau jasa kepada pelanggan secara luas. Yang kedua adalah mengajak calon pelanggan yang potensial. Langkah-langkah promosi yang dapat digunakan yaitu seperti memberikan potongan harga khusus untuk produk atau jasa. Yang ketiga adalah menjaga citra dan kesan bisnis yang dibangun agar tetap relevan. Upaya menjaga citra dan kesan ini biasanya tidak dilakukan secara singkat atau sebentar. Butuh konsistensi agar pelanggan tujuan bisnis tersebut tetap terjaga. Yang keempat adalah melakukan peningkatan nilai pada bisnis yang sedang dijalankan. Seorang pelaku bisnis harus mengetahui dan memahami dulu nilai tambah yang dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bisnis. Yang kelima adalah fungsi promosi menjadi solusi dalam upaya mempermudah proses bisnis lainnya. Dengan melakukan program promosi, pelaku bisnis bisa semakin mempermudah bidang pemasaran yang lebih kreatif dalam melakukan inovasi program promosi yang baru dan sesuai dengan keinginan pasar. Selanjutnya adalah jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi ada 3. Yang pertama, promosi secara fisik, yaitu pada acara-acara tertentu atau event-event yang umumnya dilakukan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan lain sebagainya. Penjual atau pelaku usaha biasanya mendirikan stand atau booth atau semacam tenda-tenda kecil yang digunakan untuk menampilkan dan memasarkan produk atau jasanya. Promosi secara fisik memiliki kelebihan, yaitu pembeli bisa langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan, sekaligus dapat secara langsung bertanya tentang produk atau jasa tersebut. Namun, promosi jenis ini memiliki keterbatasan pada jumlah calon konsumen dikarenakan hanya diadakan di lingkungan atau tempat tertentu seperti kampus, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah promosi melalui media tradisional. Promosi jenis ini biasanya masih menggunakan media tradisional, yaitu media cetak seperti koran, tabloid, buletin, majalah, dan lain sebagainya. Sementara untuk via media elektronik biasanya menggunakan radio dan televisi. Tidak hanya itu, promosi yang sering banyak ditemui di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklam atau papan billboard termasuk sebagai jenis promosi media tradisional. Yang ketiga adalah promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital berarti promosi yang menggunakan media internet dan media sosial atau jejaring sosial sebagai tempat untuk menawarkan produk atau jasa. Promosi lewat media digital memiliki kelebihan dikarenakan dapat menjangkau orang secara luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Sedangkan kekurangan dari melakukan promosi melalui media digital yaitu banyaknya pesaing atau kompetitor yang ikut menggunakan cara promosi ini.
Selanjutnya adalah strategi promosi. Menurut Bambang Bakti dan Rian Nugroho merekomendasikan beberapa strategi promosi yang dapat digunakan, antara lain yang pertama adalah strategi defensif atau bertahan. Merupakan langkah yang dilakukan dengan strategi promosi yang sifatnya hanya sekedar agar konsumen tidak lupa akan merek suatu produk atau berpaling ke merek lain. Yang kedua ada strategi attack atau ekspansi. Merupakan strategi yang dilakukan guna memperoleh atau merebut pangsa pasar yang lebih besar lagi. Yang ketiga ada strategi develop atau berkembang. Umumnya digunakan oleh produk yang telah memiliki pangsa pasar yang lebih relatif tinggi, namun dengan tingkat pertumbuhan yang sangat lambat. Yang keempat ada strategi observe atau observasi. Digunakan jika menghadapi situasi pasar yang tidak berkembang dan pangsa pasarnya kecil. Selain strategi promosi tersebut, terdapat strategi promosi lain seperti pertama pemasaran sosial media, membuat website, penjualan melalui marketplace, membuat video promosi melalui YouTube, pemasaran dengan menggunakan meme, endorsement kepada selebgram, membuat spanduk atau brosur menarik, memahami target pasar produk, masuk ke komunitas sesama pembisnis, dan yang terakhir adalah memperluas relasi dengan media. Selanjutnya ada bauran promosi atau pencampuran promosi. Adapun unsur-unsur bauran promosi menurut Kotler dan Armstrong, variabel-variabel yang ada di promotional mix ada 5. Yang pertama ada periklanan atau advertising. Segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa. Yang kedua adalah penjualan perorangan atau personal selling. Presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Yang keempat ada hubungan masyarakat atau public relation, adalah membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh dukungan, membangun citra perusahaan yang baik dan menangani atau menyingkirkan gosip, cerita, peristiwa yang dapat merugikan. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemasaran langsung atau direct marketing, komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara khusus untuk memperoleh tanggapan langsung. Selain bauran promosi tersebut, terdapat bauran promosi lainnya. Yang pertama ada personal selling. Menurut Fandi Ciptono pada tahun 2008 menyatakan bahwa personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Sifat-sifat personal selling antara lain adalah personal confrontation, cultivation, dan respon. Yang kedua ada mass selling. Menurut Fandi Ciptono tahun 2008 menyatakan bahwa mass selling merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu. Ada 2 bentuk utama mass selling, yaitu periklanan dan publisitas. Yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion. Menurut Fandi Ciptono tahun 2008 menyatakan bahwa promosi penjualan adalah bentuk persuasi atau membujuk langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Sifat-sifat yang terkandung di dalam promosi penjualan diantaranya adalah komunikasi, insentif, dan undangan atau invitation. Yang keempat ada public relation atau public relation merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah direct marketing. Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan promosi. Menurut J. Stanton, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan promosi yaitu yang pertama, dana yang tersedia. Suatu perusahaan dengan dana cukup dapat membuat program periklanan lebih berhasil guna daripada perusahaan dengan sumber dana terbatas. Yang kedua ada sifat pasar. Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi promotional mix ini meliputi yang pertama adalah luas geografis, yang kedua pasaran, jenis pelanggan, dan yang terakhir adalah konsentrasi pasar. Yang ketiga ada sifat produk. Sifat produk ini akan mempengaruhi strategi perusahaan. Apakah produknya berupa barang konsumtif atau barang industri. Yang keempat tahap dalam daur hidup produk.
Tahap perkenalan perusahaan harus berusaha mendorong untuk meningkatkan permintaan primer atau permintaan untuk satu macam produk lebih dulu, dan bukannya permintaan selektif atau permintaan dengan produk dengan merek tertentu. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau kedewasaan dan kejenuhan. Dan yang terakhir ada tahap kemunduran atau penurunan. Ini disebabkan karena produk yang lama penjualannya sudah tidak menentu dan tingkat labanya semakin menurun. Bahkan usaha-usaha promosinya sudah tidak menguntungkan lagi. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini adalah analisis pembauran promosi sangat penting dalam meningkatkan penjualan. Promosi merupakan salah satu alat komunikasi yang bersifat membujuk agar konsumen tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan atau dipasarkan, dan diharapkan dapat terjadi transaksi penjualan. Tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.